Oh, Ustadz Somad punya banyak uang. Uangnya dari YouTube. Jadi channel YouTube ini satu bulannya dapat uang 150 juta. Masuknya ke nomor rekening yayasan untuk beli minyak, untuk bayar listrik, untuk gaji guru, untuk asrama, untuk makan santri, untuk beasiswa mereka. Saya tidak ambil seperak pun. Makanya saya sangat kecewa, sakit hati kalau ada yang nuduh-nuduh itu Ustadz Somad mobilnya bagus, itu karena dari YouTube. Kamu tahunya dari mana? Kedengaran suara knalpotnya tuk 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 tuk. Jadi kalau Bapak Ibu nonton YouTube itu, banyak Bapak Ibu-ibu yang cerita ke saya, Ustadz Somad, kami sering nonton ceramah Ustadz pas mau tidur malam, tapi seringkali Ustadz yang nonton kami. Dihidupkan, habis itu dia tidur. Itu kalaupun sampai subuh uangnya mengalir, itu saya tidak ada ambil seperak pun, itu semuanya masuk, terhitung beasiswa, ilmunya dapat, pahalanya dapat, amal jariahnya juga dapat insya Allah. Mereka menghafal Quran, mereka 3 tahun pertama menghafal Quran aja. Anak-anak yang menghafal Quran di kurir langit, berarti anak-anak yang menghafal Quran itu Bu, satu harinya dia mesti ngulang murojaah 2 juz. Oh, kalau cuma 2 juz, kami 3 juz Pak Ustadz. Juz melon, juz pokat, juz mangga. Kalau satu hari 2 juz, berarti 1 bulan dia khatam 2 kali. Berarti 1 tahun dia khatam 24 kali. Kita yang tidak hafal Quran, kita yang bukan ulama, kita bisa dapat pahala seperti mereka dengan apa? Kita support, kita bantu. Yang namanya dakwah itu menyampaikan khutbah di mimbar. Yang namanya dakwah itu berceramah di atas pentas. Perlu diluruskan. Ada orang yang tidak berceramah, dia diam saja, tapi orang takut melakukan perbuatan tercela. Orang kalau dia sudah datang, orang ketakutan. Ustadz Abdul Somad berceramah pakai sound system, menggelegar suaranya. Orang belum tentu takut. Tapi kalau dia yang datang, dia nggak ngomong, orang takut. Siapa dia? Jaksa. Bapak Kajari. Pak Kajari nggak perlu khutbah, nggak perlu ceramah, cukup diam saja, datang ke kantor-kantor, batuk aja dikit. Orang sudah mencret ke belakang. Maka gunakanlah jabatan itu untuk menolong agama Allah. Ustadz Abdul Somad melarang orang, innamal khamru, jangan minum khamar, jangan main judi, jangan berzina, wal maisir, jangan main judi, judi online, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib. Orang nggak takut. Waktu sedang ceramah orang serius, selesai ceramah orang main judi lagi. Tapi ada orang yang tidak perlu berceramah, dia tidak perlu tabligh akbar, dia tidak perlu pidato, tapi orang takut. Siapa dia? Kapolres. Cukup dengan seragamnya, dia pegang pistolnya, dia tinggal tanya anak muda, ada yang mau main judi? Silakan. Mumpung seragam masih ada, ketika pistol masih ada, pakailah untuk menolong agama Allah. Ustadz Abdul Somad, kenapa Allah ciptakan semuanya tidak ahli politik semua? Kenapa tidak kaya semua? Ya sama seperti jari ini, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang panjang. Seandainya jari ini panjang semua, gimana kita mau menggenggam? Dia bisa bekerja sama karena dia berbeda. Seandainya jari ini jempol semua, gimana kita ngorek hidung? Ini memang sudah ada tugasnya masing-masing, tinggal kita manfaatkan, kita potensikan diri kita luar biasa. Ini di Baru ini ada yang tidak ada di kampung saya. Apa itu? Namanya kurir langit. Setahu saya kurir itu di bumi. Ini sampai ke langit. Kurir yang selalu mengantarkan paket, ibu-ibu kurir. Ini mereka ini kurir langit
mengetuk dari pintu ke pintu, mengambil beras 1 kilo 2 kilo, segenggam 2 genggam, menyalurkannya, mengeluarkan, dan mereka sudah mampu menanggung 300 anak-anak fakir, miskin, duafa, yatim, diberikan gratis. Tapi saran saya, jangan katakan pesantren duafa, jangan katakan pesantren miskin, karena itu menjatuhkan harga diri, mereka kehilangan kepercayaan. Tapi buatlah pesantren berprestasi. Ini ibu-ibu kok banyak grupnya ya? Ada grup kuning, ada grup pink, ada grup ungu. Ini grup pengajian, majelis taklim. Kalau istrinya sudah ngaji, insya Allah rumah tangganya aman. Kuncinya kalau ibu-ibunya udah ngaji, udah tenang, bapaknya insya Allah umurnya panjang. Tapi kalau dapat istri mak lampir, bapak memikirkan jalan, memikirkan kantor, memikirkan susu anak, sampai di rumah radio rusak nggak berhenti berbunyi. Makanya angka kematian laki-laki lebih tinggi, Pak. Sekarang baru saya paham kenapa jamaah ini bahagia. Ternyata istrinya sudah ngaji. Ini adalah bidadari surga semua. Nanti bapak pulang jangan lagi panggil mereka oh my wife, jangan lagi bilang kau istriku, panggil oh bidadariku. Setuju? Yang setuju malah istrinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau gemuk mau kurus, yang penting bisa beribadah. Gak usah pikirkan. Hidup ini sebetulnya nggak terlalu sulit. Yang sulit itu adalah memikirkan omongan orang. Betul, Bu? Ngaku semua. Kita kurus, seperti saya kalau kurus, apa komen orang? Kayaknya Ustadz Somad ini makan hati menahankan komentar netizen. Ngelihat orang gemuk, kayaknya orang ini sakit. Mau gemuk mau kurus, yang penting Allah pakai kita dengan apa yang kita miliki, yang kita mampu, yang kita mau. Mudah-mudahan kita semua pada akhirnya husnul khatimah. Sampai kapan kita beramal ini? Yang merasa bosan, muak beramal ini sampai kapan? Sabar. Kita cuman dituntut beramal sampai nyawa keluar dari badan. Makanya kalau ada yang bosan, saya udah bosan sholat nih Pak Ustadz, mari ku keluarkan nyawamu. Sampai kapan kami ngelawan setan? A'udzubillahi minasyaiton. Kata setan berkata, la uwiyannahum, saya akan goda mereka. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh masih ada di dalam jasad mereka. Kalau ruh sudah keluar jasad, insya Allah kita husnul khatimah.